Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Sultanul Qulubi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang pemuda penjual parfum yang terbebas dari jeratan hutang yang sangat besar berkah membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya simak sampai selesai dan jangan di skip videonya agar semakin bertambah pemahaman kita tentang dahsyatnya solawat. Selamat mendengarkan. Al-Imam Ibn al-Jauzi pernah menceritakan sebuah kisah haru mengenai keberkahan membaca solawat yang buat seorang pemuda terlepas dari jeratan hutang. Cerita ini termaktub rapi dalam kitab Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam, sebuah kitab sejarah miliknya. Di kota Kurh terdapat seorang pemuda yang dikenal baik sebagai pedagang yang terpuji. Ia terkenal dengan kejujurannya kala berinteraksi dengan masyarakat. Tak heran jika sebagian masyarakat menaruh hormat pada pemuda ini, tokonya selalu ramai oleh para pembeli dari sekitar kota Kurh. Namun nahas, karena beberapa kebutuhan mendadak dan keperluan lain yang tidak bisa dihindari, ia terlilit hutang yang begitu banyak. Hutangnya membuat ia begitu gamang dan sedih, karena baru kali ini ia terjerat hutang begitu banyak. Tak tanggung-tanggung, hutangnya mencapai 600 dinar, angka yang sangat fantastis untuk ukuran waktu itu. Ia pun memutuskan untuk menutup lebih awal tokonya dan memilih untuk berdiam diri di rumah untuk memfokuskan diri berdoa dan bersyalawat dengan harapan ada jalan untuk terlepas dari jeratan hutang. Memasuki malam Jumat, ia lebih meningkatkan intensitas berdoa dan bersyalawat. Ia begitu yakin lantaran Rasulullah SAW dan kemurahan Allah hutangnya itu akan segera terlunasi. Hingga ia tak henti-hentinya membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Di tengah-tengah keseriusannya, ia pun tertidur. Tak disangka di dalam tidurnya ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, "Temuilah, Wazir. Perdana Menteri Ali bin Isa di istana. Aku telah memerintahkannya untuk memberimu uang sebanyak 400 dinar. Setelah itu gunakan uang tersebut untuk melunasi hutangmu," perintah Rasulullah kepadanya. Sontak setelah menerima perintah tersebut, ia terbangun dari tidurnya. Masih begitu jelas dalam ingatannya pesan Rasulullah kepadanya. Namun satu hal yang ia muskilkan, mengapa Rasulullah hanya memberikan 400 dinar, sedangkan hutangnya sebanyak 600 dinar. Namun, cepat-cepat ia singkirkan pikiran itu dan langsung memutuskan untuk menuju istana guna menemui Perdana Menteri Ali bin Isa. Sesampainya di depan gerbang istana, ia ragu-ragu. Berkali-kali ia melihat dirinya memantaskan diri. Apa nanti aku tidak diusir oleh pengawal istana dengan penampilanku seperti ini? Gerutunya dalam hati. Hingga datanglah seorang pengawal istana yang telah ia kenal. Kedatangannya tentu menghilangkan keraguannya tadi. Dengan cepat ia temui pengawal itu. Dan justru pengawal tersebut yang seakan tergupuh mencarinya. "Wahai pemuda, sungguh menteri telah mencarimu semenjak sahur tadi pagi, namun tak seorang pun yang menemuimu. Beruntunglah kini kau datang sendiri kemari." Kemudian keduanya berjalan beriringan menuju istana menemui sang menteri. Sesampainya di hadapan sang menteri, ia ditanyai, "Siapa namamu?" "Nama saya Fulan bin Fulan al-Atar, penjual minyak wangi," jawab pemuda. "Dari kota Kurh?" tanyanya lagi. "Iya," jawabnya pendek. "Syukurlah wahai pemuda, semenjak tadi malam aku tidak bisa tidur dengan nyenyak dikarenakan semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau memerintahkanku untuk memberimu 400 dinar. Namun setelah ku cari di seluruh penjuru negeri tak satu pun ada yang mengenalmu. Syukurlah kini aku bisa bertemu denganmu." Cerita sang menteri dengan wajah sumringah penuh kelegaan. Sang menteri kemudian menginstruksikan kepada pengawalnya untuk mengambilkan 1000 dinar kepada sang pemuda. "Ini 400 dinar ambillah sesuai perintah Rasulullah SAW, sedangkan 600 dinar sisanya juga untukmu sebagai hadiah bagimu. Wahai menteri, sungguh aku tak akan mengambil melebihi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW lewat engkau, karena aku hanya mengharap barokah dari pemberian beliau. Tidak lebih," jawab sang pemuda. Mendengar hal tersebut, Menteri Ali bin Isa tak kuasa menahan tangis haru. Lantas sang pemuda hanya mengambil 400 dinar bagiannya dan kembali menuju ke tokonya.
Sungguh perasaannya kala itu sangatlah bahagia, hingga ia pun menceritakan semua kejadian dan keajaiban yang dirasakannya kepada temannya. Ia juga lantas memerintahkan kepada teman untuk memanggil orang-orang yang ia hutangi selama ini untuk bernegosiasi terkait hutangnya. Setelah mereka berkumpul, ternyata mereka menuntut kepadanya untuk segera melunasi semua hutang-hutangnya. Kalau tidak, mereka akan menyita toko dan menjalankannya. Karena menurut mereka, ia sudah terlampau lama tidak segera membayar. Namun apalah daya, uang pemberian Rasulullah hanyalah 400 dinar, masih kurang 200 lagi untuk bisa membayar lunas semuanya. Akhirnya ia menawarkan sementara ini dibayar sepertiga terlebih dahulu, yakni 200 dinar, dan sisanya menyusul, sedangkan sisa 200 dinar pemberian Rasul digunakan untuk modal untuk kembali membuka tokonya tersebut. Akhirnya mereka semua setuju, dan ia kembali berjualan minyak wangi, bermodalkan uang pemberian Rasulullah SAW. Ternyata dalam waktu singkat, laba toko meningkat signifikan. Ia mendapatkan laba sebanyak 1000 dinar. Ia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan tersebut karena bisa terlepas dari jeratan hutang dan tokonya pun semakin laris dan maju. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah bahwa ketika kita sedang dirundung kesusahan apapun itu, maka perbanyaklah membaca solawat kepada Rasulullah SAW karena berkah dari bacaan solawat tersebut, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan baik di dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa mengistiqomahkan untuk terus memperbanyak membaca solawat agar selalu mendapatkan keberuntungan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.